Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, para pejuang ilmu yang tangguh, anak soleh-solehah kelas 6A, 6B, dan 6C. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak hebat, para pejuang ilmu yang tangguh, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran tematik. Materi kita berada di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi kita berada di subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1, cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, agar kalian dapat menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian kalian juga mampu menyebutkan jenis-jenis tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baiklah anak-anakku semua, yuk kita simak materinya satu persatu. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya yaitu digolongkan menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit memiliki struktur fisik yang sesuai untuk bertahan hidup pada suhu yang ekstrim atau panas dan kekurangan air. Contoh dari tumbuhan ini adalah kaktus dan sukulen. Kemudian yang kedua, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Adaptasi morfolog yang dilakukan antara lain memiliki rongga udara di antara sel-sel tubuhnya sehingga dapat mengapung. Daunnya lebar dan stomata terletak di permukaan atas. Contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, eceng gondok, dan teratai. Hidrofit artinya tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di air. Sedangkan xerofit artinya tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab dan basah. Adaptasinya yaitu mempunyai daun yang tipis dan lebar. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang hidup di lahan yang kering, kemudian di air, dan di lahan yang basah. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh tumbuhannya adalah yang pertama, tanaman kaktus. Kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Kaktus beradaptasi dengan akar serabut yang lebar dan panjang untuk menyerap air dalam tanah. Kemudian disimpan di batang kaktus. Kaktus memiliki kulit tebal dan berlapis lilin untuk mencegah penguapan dan daun yang berduri kecil untuk mengurangi penguapan. Daun kaktus termodifikasi menjadi duri-duri kecil, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua, tanaman eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit.
eceng gondok melakukan penyesuaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Daun eceng gondok mengkilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Kemudian pangkal tangkai daun eceng gondok berongga yang mempunyai fungsi untuk membantu mengapung di air. Eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Nah, ini adalah contoh tumbuhan dari eceng gondok. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu teratai. Teratai juga merupakan tumbuhan air seperti eceng gondok. Teratai tumbuh di dasar air, namun tangkai daunnya tumbuh memanjang sehingga helai daunnya selalu mengapung di atas permukaan air untuk mempermudah proses fotosintesis. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempermudah penguapan air. Batang teratai memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Dengan begitu, walaupun batang dan akar berada di dalam air, teratai tetap dapat bernafas. Nah, ini adalah contoh tumbuhan dari tanaman teratai. Yang keempat adalah bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam yang tinggi dan berlumpur. Lingkungan yang berlumpur sangat miskin oksigen. Untuk memperoleh oksigen, bakau menumbuhkan akar nafas yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Untuk beradaptasi dengan genangan air yang kadar garamnya tinggi, tumbuhan bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di dalam daun tua, kemudian menggugurkan daunnya tersebut. Nah, ini adalah contoh tumbuhan bakau. Ini adalah akar nafas yang digunakan untuk mengambil oksigen dari udara. Yang kelima, tanaman kantung semar. Tumbuhan kantung semar tumbuh di rawa-rawa di mana kandungan nitrogennya sangat sedikit. Nitrogen merupakan zat penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, tumbuhan kantong semar mencerna serangga. Bagaimana tumbuhan kantong semar melakukannya? Daun kantong semar termodifikasi menjadi seperti bentuk piala. Kemudian dinding di dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang masuk ke dalam piala akan terpeleset dan terjatuh ke dalam cairan di dalam piala. Cairan inilah yang kemudian melarutkan serangga sehingga tumbuhan kantong semar dapat menyerap kandungan nitrogennya. Nah, ini adalah beberapa contoh tumbuhan dari kantong semar. Yang keenam adalah Venus. Tumbuhan Venus juga termasuk tumbuhan pemakan serangga atau insektivor. Daun Venus berengsel dan berbulu. Daun terbuka menunggu serangga hinggap, kemudian mengatup dengan cepat. Serangga tersebut kemudian akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan Venus. Yang ketujuh yaitu Dracera. Tumbuhan lain juga yang merupakan pemakan serangga adalah Dracera. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan Dracera. Yang kedelapan yaitu tanaman lumut. Adaptasi tumbuhan ini yaitu di lingkungan lembab atau higrofit dengan memiliki bentuk daun lebar dan relatif tipis untuk memperbesar atau memperbanyak penguapan. Permukaan daun mempunyai stomata sehingga mempercepat proses penguapan. Kemudian tumbuhan ini mempunyai lapisan berdinding tebal. Tubuhnya diselubungi oleh kutikula lilin yang menolong tubuhnya menyimpan air.
lumut tidak pernah berukuran tinggi dan besar, kebanyakan hanya sekitar 1-2 cm. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan lumut. Kemudian yang ke-9 adalah tanaman Rafflesia. Tanaman Rafflesia ini juga merupakan salah satu tanaman pemakan serangga. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Nah, ini adalah contoh tanaman Rafflesia arnoldii. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, materi pada pagi hari ini ya sudah Ibu sampaikan. Kemudian tugas kalian pada pagi hari ini silahkan dikerjakan di buku tugas kalian, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Kemudian apa kegunaan akar yang lebat pada tumbuhan enceng gondok. Kemudian jelaskan fungsi batang teratai yang memiliki rongga-rongga udara. Yang keempat, sebutkan 4 macam tumbuhan insektivor. Kemudian yang kelima, kerjakan latihan tema 6B pada kegiatan Ayo Berlatih halaman 10 pada nomor 3 dan 4. Selamat mengerjakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu cukupkan sekian materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.